Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, NPM 1903011049, dosen pengampu Carmidah MAK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Ada laporan laba rugi dari BPRS Rahma, laporan laba rugi dan penghasil kooperatif lain periode 31 Desember 2019. Ada pendapatan dari jual beli. Pendapatan murabahah masuk ke dalam kredit sebesar 1 juta, pendapatan dari sewa, pendapatan ijarah masuk ke dalam kredit sebesar 100.000, pendapatan dari bagi hasil ada dua. Yang pertama ada pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke dalam kredit sebesar 5 juta, pendapatan bagi hasil mudharabah masuk ke dalam kredit sebesar 280 juta, pendapatan operasional lainnya, pendapatan usaha utama lainnya, kredit sebesar 134 juta, pendapatan operasional lainnya masuk ke dalam kredit sebesar 310 juta, jumlah keseluruhan dari kredit yaitu 1.657.100.000. Hak pihak ketiga atas bagi hasil DST debit sebesar 332 juta, hak bagi hasil milik bank masuk ke dalam kredit sebesar 1.325.100.000. Beban usaha. Beban usaha ada beban gaji atau kepegawaian masuk ke dalam debit sebesar 359 juta, penyisian kerugian aset produktif masuk ke dalam debit sebesar 419 juta, bonus wadiah masuk ke dalam debit sebesar 188 juta, beban ADM dan umum masuk ke dalam debit sebesar 136 juta, beban usaha dan lain-lainnya masuk ke dalam debit sebesar 51 juta. Jumlah keseluruhan dari kredit yaitu 1.153 juta. Kemudian ada laba usaha masuk ke dalam kredit sebesar 172.100.000, pendapatan beban non usaha masuk ke dalam kredit sebesar 20 juta, jumlah keseluruhan kredit setelah di jumlah sebesar 192.100.000. Kemudian ada zakat sebesar 5 juta masuk ke dalam debit, laba sebelum pajak masuk ke dalam kredit sebesar 187.100.000, pajak masuk ke dalam debit sebesar 50 juta, laba bersih masuk ke dalam kredit sebesar 170.100.000. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Saldo 31 Desember 2019 modal saham yaitu 318 juta, laba ditahan sudah ditentukan penggunaannya sebesar 227.000, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya sebesar 301.143.000, jumlah ekuitas sebesar 619.370.000, laba ditahan tahun 2012 modal saham sebesar 301 miliar, laba ditahan sudah ditentukan penggunaannya sebesar 0 rupiah, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya sebesar 301 juta, jumlah ekuitas sebesar 0, pembentukan cadangan umum modal saham sebesar 0 rupiah, laba ditahan sudah ditentukan penggunaannya sebesar 143.000, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya sebesar 143.000, jumlah ekuitas sebesar 0, laba ditahan tahun berjalan, modal saham 0 rupiah, laba ditahan sudah ditentukan penggunaannya sebesar 0 rupiah, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya sebesar 130.100.000, jumlah ekuitas yaitu 137.100.000. Saldo 31 Desember 2020, modal saham sebesar 600
19 juta, laba ditahan sudah ditentukan penggunaannya sebesar 370.000, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya sebesar 137.100.000, jumlah ekuitas sebesar 756.470.000. Yang ketiga di sini ada laporan posisi keuangan BPRS Rahma, laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2019. Tabel yang pertama ada kas masuk ke dalam kredit sebesar 121 juta, penempatan pada BI masuk ke dalam kredit sebesar 1 miliar 40 juta. Kemudian ada giro pada bank lain masuk ke dalam debit sebesar 40 juta, penyisian kerugian giro pada bank lain masuk ke dalam debit sebesar 530.000, efek-efek masuk ke dalam debit sebesar 467 juta, penyisian kerugian efek-efek masuk ke dalam kredit sebesar 467 juta, kemudian jumlah keseluruhannya yaitu 0. Piutang sebesar 0, piutang murabahah masuk ke dalam debit sebesar 6 miliar, penyisian kerugian piutang murabahah masuk ke dalam debit sebesar 100 juta, jumlah keseluruhan ke dalam kredit yaitu 5 miliar 900 juta, pembiayaan ada pembiayaan mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 871 juta, penyisian kerugian pembiayaan mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 57 juta, kemudian masuk ke dalam kredit sebesar 814 juta, pembiayaan musyarakah sebesar 43 juta masuk ke dalam debit, kemudian ada penyisian kerugian pembiayaan musyarakah masuk ke dalam debit sebesar 1 juta, kemudian masuk ke dalam kredit sebesar 42 juta, jumlah keseluruhan kredit yaitu 856 juta. Pinjaman kord masuk ke dalam debit sebesar 270 juta, penyisian kerugian pinjaman kord masuk ke dalam debit sebesar 8 juta, kemudian masuk ke dalam kredit sebesar 262 juta, aset pajak tangguhan masuk ke dalam kredit sebesar 10 juta, jumlah keseluruhan kredit yaitu 272 juta. Aset tetap masuk ke dalam debit sebesar 148 juta, akumulasi penyesuaian aktif tetap masuk ke dalam debit sebesar 97 juta, masuk ke dalam kredit sebesar 51 juta, aset lain-lain masuk ke dalam kredit sebesar 362 juta, jumlah keseluruhan kredit yaitu 413 juta. Total aset dalam keseluruhan laporan posisi keuangan pada tabel ke-1 yaitu kredit sebesar 9 miliar 103 juta 470.000. Kemudian di tabel kedua ada kewajiban segera masuk ke dalam kredit sebesar 3 juta, giro wadiah masuk ke dalam kredit sebesar 373 juta, tabungan wadiah masuk ke dalam kredit sebesar 916 juta, kewajiban pada bank lain masuk ke dalam kredit sebesar 464 juta, bagi hasil yang belum dibagikan masuk ke dalam kredit sebesar 19 juta, utang pajak masuk ke dalam kredit sebesar 23 juta, kewajiban lain-lain masuk ke dalam kredit sebesar 104 juta, jumlah keseluruhan kredit yaitu 1 miliar 902 juta. Dana syirkah temporer deposito mudharabah masuk ke dalam kredit sebesar 6 miliar 70 juta, dana syirkah temporer tabungan mudharabah masuk ke dalam kredit sebesar 375 juta, jumlah keseluruhan kredit yaitu 6 miliar 445 juta. Modal saham masuk ke dalam kredit sebesar 619 juta, laba ditahan yang sudah ditentukan penggunaannya masuk ke dalam kredit sebesar 370.000, laba ditahan belum ditentukan penggunaannya masuk ke dalam kredit sebesar 137 juta 100.000, jumlah keseluruhan kredit yaitu 756 juta 470.000. Kemudian jumlah kewajiban dana syirkah temporer dan modal kredit masuk sebesar 9 miliar 103 juta 470.000. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas BPRS Rahma, laporan arus kas 31 Desember 2019.
laba bersih masuk ke dalam kredit sebesar 137.100.000, penyusutan masuk ke dalam kredit sebesar 97 juta, arus kas dari aktivitas operasional meliputi piutang murabahah masuk ke dalam debit sebesar 6 miliar, piutang murabahah masuk ke dalam debit sebesar 100 juta, kewajiban segera masuk ke dalam debit sebesar 3 juta, giro wadiah masuk ke dalam debit sebesar 373 juta, tabungan wadiah masuk ke dalam debit sebesar 916 juta, kewajiban pada bank lain masuk ke dalam debit sebesar 464 juta, bagi hasil yang belum dibagikan masuk ke dalam debit sebesar 19 juta, utang pajak masuk ke dalam debit sebesar 23 juta, kewajiban lain-lain masuk ke dalam debit sebesar 104 juta. Keseluruhan kredit yaitu 3.998 juta. Kemudian selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi meliputi pembiayaan mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 871 juta, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 57 juta, pembiayaan musyarakah masuk ke dalam debit sebesar 43 juta, penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah masuk ke dalam debit sebesar 1 juta, pinjaman kor sebesar 270 juta masuk ke dalam debit, penyisihan kerugian pinjaman kor masuk ke dalam debit sebesar 8 juta, aset pajak tangguhan masuk ke dalam debit sebesar 10 juta, aset tetap masuk ke dalam debit sebesar 148 juta, aset lain-lain masuk ke dalam debit sebesar 362 juta. Jumlah keseluruhan dari arus kas dari aktivitas investasi yaitu 1.638 juta. Yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi dana syirkah temporer deposito mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 6.070 juta, dana syirkah temporer tabungan mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 375 juta, modal saham masuk ke dalam debit sebesar 619 juta 37.000, penempatan pada BI masuk ke dalam debit sebesar 1.040 juta, giro pada bank lain masuk ke dalam debit sebesar 40 juta, penyisian kerugian giro dan pada bank lain masuk ke dalam debit sebesar 530 juta, efek debit yaitu 460 juta, penyisian kerugian efek masuk ke dalam debit sebesar 5 juta, keseluruhan kredit dari arus kas aktivitas pendanaan yaitu 5.522.900.000. Kemudian ada penambahan kas Januari sebesar 121 juta masuk ke dalam kredit, saldo kas 1 Januari 2019 masuk ke dalam kredit sebesar 0 rupiah, saldo kas 31 Desember 2019 masuk ke dalam kredit sebesar 121 juta. Selanjutnya ada laporan rekonsiliasi dan bagi hasil dari BPRS Rahma, laporan bagi hasil periode 31 Desember 2019, jumlah pendapatan usaha utama yaitu 1.657.100.000, pengurangan sebesar 0 rupiah, pendapatan tahun perjalanan yang kas atau setara kas yang belum diterima sebesar 0, penambahan sebesar 0, pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima tahun berjalan sebesar 0 rupiah, jumlah penambahan atau pengurangan pendapatan sebesar 0 rupiah, pendapatan yang tersedia untuk dibagi sebesar 0 rupiah, bagi hasil yang menjadi hak bank sebesar 1.657.100.000, bagi hasil yang menjadi pemilik dana sebesar 1.325.100.000, bagi hasil yang menjadi pemilik dana sebesar 332 juta, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan sebesar 313 juta, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan sebesar 19 juta. Yang keenam ada jurnal penutup BPRS Rahma, jurnal penutup 31 Desember 2019, pendapatan murabahah masuk ke dalam debit sebesar 1 miliar, pendapatan ijrah masuk ke dalam debit sebesar 100.000, pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke dalam debit sebesar 5 juta, pendapatan bagi hasil mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 208 juta, pendapatan usaha utama lainnya masuk ke dalam debit sebesar 134 juta, pendapatan operasional lainnya masuk ke dalam debit sebesar 310 juta,
Ikhtisar laba rugi masuk ke dalam kredit sebesar 1.657.100.000. Ikhtisar laba rugi masuk ke dalam kredit sebesar 332 juta. Hak pihak ketiga hasil PST masuk ke dalam kredit sebesar 1.657.100.000. Hak bagi hasil milik bank masuk ke dalam kredit sebesar 359 juta. Beban gaji kepegawaian masuk ke dalam kredit sebesar 419 juta. Penyisian kerugian aset produktif masuk ke dalam kredit sebesar 188 juta. Bonus wadiah masuk ke dalam kredit sebesar 136 juta. Beban ADM dan umum masuk ke dalam kredit sebesar 51 juta. Beban usaha lain-lain masuk ke dalam kredit sebesar 0 rupiah. Ikhtisar laba rugi masuk ke dalam debit sebesar 137.100.000. Laba ditahan kredit masuk sebesar 137.100.000. Jumlah keseluruhan debit yaitu 4.936.300.000. Kemudian kredit keseluruhannya yaitu 4.936.300.000. Kemudian yang selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. BPRS Rama neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2019. Kas masuk ke dalam debit sebesar 121 juta. Penempatan pada BI masuk ke dalam debit sebesar 1.040 juta. Giro pada bank lain masuk ke dalam debit sebesar 40 juta. Penyisian kerugian giro pada bank lain masuk ke dalam kredit sebesar 530.000. Efek-efek masuk ke dalam debit sebesar 467 juta. Penyisian kerugian efek-efek masuk ke dalam kredit sebesar 5 juta. Piutang murobaha masuk ke dalam debit sebesar 6 miliar. Penyisian kerugian piutang murobaha masuk ke dalam kredit sebesar 100 juta. Pembiayaan mudharabah masuk ke dalam debit sebesar 871 juta. Penyisian kerugian pembiayaan mudharabah masuk ke dalam kredit sebesar 57 juta. Pembiayaan musyarakah masuk ke dalam debit sebesar 43 juta. Penyisian kerugian pembiayaan musyarakah masuk ke dalam kredit sebesar 1 juta. Pinjaman kard masuk ke dalam debit sebesar 270 juta. Penyisian kerugian pinjaman masuk ke dalam kard sebesar 8 juta. Aset pajak tangguhan masuk ke dalam debit sebesar 10 juta. Aset tetap masuk ke dalam debit sebesar 148 juta. Akumulasi penyusutan aktivitas tetap masuk ke dalam debit sebesar 97 juta. Aset lain-lain masuk ke dalam debit sebesar 362 juta. Kewajiban segera masuk ke dalam debit sebesar 3 juta. Giro wadiah masuk ke dalam kredit sebesar 373 juta. Tabungan wadiah masuk ke dalam kredit sebesar 916 juta. Kewajiban pada bank lain masuk ke dalam kredit sebesar 464 juta. Bagi hasil yang belum dibagikan masuk ke dalam kredit sebesar 19 juta. Utang pajak masuk ke dalam kredit sebesar 23 juta. Kewajiban lain-lain masuk ke dalam kredit sebesar 104 juta. Dana syirkah temporer deposito mudharabah masuk ke dalam kredit sebesar 6.070 juta. Dana syirkah temporer tabungan mudharabah masuk ke dalam kredit sebesar 375 juta. Modal saham masuk ke dalam kredit sebesar 619 juta. Laba ditahan tahun perjalanan yang sudah ditentukan penggunaannya masuk ke dalam kredit sebesar 370.000. Laba ditahan tahun perjalanan yang belum ditentukan penggunaannya masuk ke dalam kredit sebesar 137.100.000. Jumlah keseluruhan debit yaitu 9.372 juta masuk ke dalam kredit sebesar 937.2 juta 900. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.